Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya ingin review sebuah mobil. Ya, mobil ini memang untuk merek ini sudah hengkang ya dari Indonesia sejak setahun yang lalu atau ya pokoknya di akhir-akhir 2019 ya. Tapi jujur saya sih masih tertarik ya dengan mobil merek ini ya, apalagi dengan tipe yang SUV ini yang bermesin diesel dengan penggeraknya tuh ada yang bilang all wheel drive atau FWD. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan mereview Chevrolet Captiva Prime. Tapi ini antara 2010 atau 2011 ya. Nah, ini dia tampilan dari Chevrolet Captiva Prime. Untuk sampingnya dia seperti ini ya. Keren sih bentuknya, itu mobilnya itu emang gagah. Ya namanya juga SUV itu pada zamannya ingin melawan CR-V kalau nggak salah ya. Ini apa? Lawan dari CR-V, tapi kalau yang ini dia mesin diesel. Nanti kita lihat mesinnya. Nah, untuk bagian sampingnya, dia mobil ini sudah ada lapisan garis ini, tapi ini gini hanya tempelan sini. Handle sudah sewarna body, tapi dia belum keyless ya, masih yang biasa. Untuk spionnya sudah sewarna body, tapi sayangnya dia masih belum electric retract ya, dari tracknya masih manual. Ada lampu sennya di body, ada kayak semacam buat saringan udara nih, keren banget. Ini dia VCDI, dia mesinnya ada tipe VCDI. Di bawahnya ada set body molding, dapat talang air di sini. Pilar sudah menggunakan backdrop, dan di sini dia ada roof railnya, keren. Nah, untuk ukuran bannya ini memang sebenarnya aslinya di peleknya masih peleknya warna silver gitu ya, warna terang, tapi ini dicat sama pemiliknya dulu dengan berwarna hitam. Untuk profil bannya adalah 225/65 ring 17 dengan menggunakan 5 baut. Menurut saya ini peleknya sangat sporty ya, jadi kalau jalan tuh kelihatannya gagah ya, namanya juga SUV. Untuk keempat rodanya, mobil ini sudah menggunakan rem cakram di keempat rodanya, jadi pengalamannya menurut saya cukup mantap ya. Maaf ya kalau tempatnya agak sempit. Untuk tampilan depannya dia seperti ini ya. Di tampilannya dia memang tidak terlalu banyak chrome-nya hanya segaris di sini. Ini dia aslinya logo Chevrolet warna kuning ya, tapi karena udah mulai luntur jadi warna silver chrome gini ya. Ada lapisan chrome-nya juga di area lambang Chevrolet. Di bawahnya juga terdapat fog lamp. Nah, lampunya dia bagus ya, sudah HID ya, jadi udah keren gitu. Jadi udah pada zamannya di awal-awal keluar tahun 2010-2011 ini udah mantap, walaupun sisanya masih bohlam biasa. Nah, untuk di bawahnya lagi dia udah terdapat kayak semacam body kit berwarna hitam. Jadi dia kalau dilihat dari depan itu terkesannya mobil ini sangat gagah dan sporty. Kalau kita lihat sebelah kiri, nah ini juga keren ya, kalau dilihat dari sebelah kiri juga keren. Tapi maaf ya kalau emang agak sempit. Dan ini dia tampilan dari sebelah kirinya. Nah, untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesinnya itu dia 2000 cc. Tipe mesinnya adalah VCDI 16 valve. Untuk cc-nya sendiri dia 2000 cc dengan tenaga 150 horsepower, diraih di 4000 rpm, dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai 320 Nm, diraih di 2000 rpm. Nah, untuk mesinnya sendiri memang dia ini menggunakan penggeraknya itu bisa front wheel drive atau all wheel drive ya. Kalian boleh berkomentar aja di bawah ya, biar makin rame nih, biar makin kita saling inilah, saling kali ada yang punya ya dengan mobil ini. Untuk ruang mesinnya bagus ya, ruang mesinnya bagus, rapi. Dia sudah ada peredamnya, keren ya, ditambahin, jadi kayak ditambah lagi cover nih, jadi biar makin adem, karena memang kalau suara mobil diesel itu sedikit berisik, tapi tetap tenaganya wow juga sih. Dia untuk indikator ABS nya di dalam, tapi nggak kelihatan nih. Dan uniknya mobil ini pada zaman keluarnya dia sudah menggunakan pegas. Jadi kita tidak perlu
mengaitkan besi ya kalau kita lagi buka kap mesin. Jadi udah enak banget, tinggal buka seperti ini aja. Wow, itu udah kelihatannya mewah. Apalagi sekarang harga mobil ini kalau saya lihat di pasaran di online ya, di pasar mobil, jualan mobil online itu harganya udah di bawah 100 juta, malah pas 100 juta kali kalau nggak salah. Boleh berkomentar aja di bawah ya. Oke, kita langsung tutup aja. Nah, kalau nutup mobil ini itu juga harus ya, emang harus agak dibanting, jadi biar langsung nutup, karena nggak boleh ditekan. Kalau ditekan kapnya jadi penyok. Nah, ini tampilan belakang dari Chevrolet Captiva Prime. Dia seperti ini ya, tampilan belakangnya itu emang sangat menarik dan tidak bosan untuk saya lihat. Dia lapisan chrome-nya hanya ada di sini. Ada logo Chevrolet. Nah, yang di depan tuh logonya juga warnanya seperti ini ya, logo Chevrolet ya. Ada kamera parkir tambahan. Di belakang juga ada sensor parkir dan ada pelindung bumper. Logonya Captiva Prime dengan logo timbul. Dan ada reflektor di bawah. Muffler cutternya 2 buah ya. Jadi keren, jadi kelihatan mobil ini sangat gagah. Dan di sini lampu ininya semuanya masih bohlam biasa ya, belum yang LED. Untuk kacanya sendiri dia sudah ada defogger, ada HMO stop lamp, tapi memang dia belum ada rear spoilernya nih. Tapi seolah-olah dibikin kayak rear spoiler, jadi bagus. Dan ada rear wiper juga di sebelah sini. Nah, keunikan dari mobil ini adalah selain pintu bagasi, dia ya pasti ada pintu bagasi ya. Maksudnya, jadi kalian kalau ingin mengambil barang nggak perlu buka bagasi satu pintu. Dilihat dari tandanya ini kacanya bisa dibuka loh. Tapi memang di dalam saya tidak nyari tuasnya. Dia hanya bisa dibuka dari sebuah kunci ini. Kita pencet. Nah, dia sedikit kebuka ya kacanya ya. Kita langsung buka. Nah, jadi misalkan kalian ingin mengambil barang yang tidak begitu kecil gitu, nggak begitu merepotkan, nggak begitu besar, ya baru bisa ngambil dari kaca sini, jadi nggak perlu repot-repot. Kecuali kalau memang barangnya yang lumayan banyak. Ini kita tutup dulu. Tapi hati-hati kalau tutup kaca tuh emang harus agak-agak rawan sih. Nah, kalau mau buka semua baru kita buka dari sini. Nah, dan bagasinya dia kalau bangkunya tidak terlipat, dia segini, nggak begitu besar kapasitas bagasinya. Karena memang ban serep juga ada di bawah sih. Tapi kalau menurut saya sih proper ya dengan ini. Tapi bagasinya ini kita bisa lipat lagi kok. Kita bisa lipat. Bisa rata-rata lantai kalau kita mau. Nah, kalau kita mau mendapatkan bagasi yang lebih luas. Dari sini tuasnya ya. Nah, ini dia rata lantai aslinya. Ini karena bangkunya belum dimajukan aja. Dan di area kisi belakang, di AC belakang sini ada kisi AC tuh di belakang. Di belakang nggak ada. Ada di sebelah kiri saja. Dan di sini ada power outlet, seatbelt model fix. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan toolkit. Kita balikin dulu. Oke, habis ini kita langsung bahas interiornya secara lebih detail. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam interior Chevrolet Captiva Prime tahun 2010 atau 2011 ya. Ini jujur di dalamnya masih wow ya, masih terlihat mewah. Walaupun mobil ini sudah berumur hampir 10 tahun sih. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung nyalain aja. Ini dan kuncinya seperti ini. Tapi memang dia harus masukin ke kunci kontak dulu. Nah, kalau udah nyala itu dia langsung bunyi immobilizer ya. Kita langsung ini aja. Memang ya suaranya tuh memang masih agak masuk ke dalam. Dan kalau menurut saya sih memang agak sedikit berisik ya dengan suara dieselnya ya. Oke, kita langsung bahas interiornya ya. Nah, untuk interiornya sendiri dia seperti ini ya. Dashboardnya, setirnya,
Nah, untuk di sini dia memang masih full jarum. Di area speedometer masih full jarum semua, sampai meter bensin semua masih full jarum. Dia indikator di speedometer hanya ada odo yang bisa kita ganti dengan trip A, trip B, dan ada buat pemberitahuan prosnelling atau ya giginya gitulah. Dan di sini ada saklar wiper. Ini saklar wiper di sini karena dia basisnya mobilnya dari Eropa. Dan di sebelah kirinya adalah saklar lampu dan lampu sen, lampu fog lamp juga termasuk. Dan untuk di setir pengaturannya dia baru tilt saja, dia belum teleskopik. Tapi dia di sebelah kiri dia ada tombol buat mode ke sini ya, modenya di sini. Dan ini power ya buat audio. Dan ini tombolnya di sini, ngumpet di dalam. Dan untuk setir sendiri dia sudah menggunakan kulit, enak untuk dipegang, ada airbag-nya juga. Untuk di sebelah kanan dia ada tempat buat ini buat lampu, kita atur kecahayaannya bisa. Spionnya sudah electric mirror tapi sayangnya belum electric track. Ini buat tombol fog lamp, ada cup holder, tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi ada tempat buat buka kap mesin. Di sebelah kanan dia terdapat power window auto tapi hanya pada sisi driver. Di sini ada door lock. Dan di sini ada tempat buat megang handle-nya, enak banget ya buat tutup pintu, enak banget walaupun handle-nya dia buat buka masih yang warna buram. Di sini dia di pintu ada door pocket, cup holder dan speaker. Dan di sini dia ada bahan lapisan kulitnya nih, enak banget. Soft touch. Dan ada bahan Blu-ray di sini walaupun sisanya di sini masih plastik. Tapi di dashboard sini semuanya masih plastik ya, dia belum yang soft touch. Untuk audio dia udah di custom sama pemiliknya jadi tampilan seperti ini, dan dia udah terhubung dengan kamera parkir yang ada di belakang. Nah, untuk AC tombolnya emang ada di sini ya, modenya lengkap. Enggak deh, modenya nggak lengkap, dia hanya buat kecepatan dan untuk posisinya kayak belum ada. Tapi ada sih, kita bisa ganti nih modenya dari sini dan ada layarnya di sini. Lengkap ya. Keren. Dan ini layarnya ini pada zamannya ini waktu itu masih sangat modern ya, masih sangat modern. Dan ini kita modenya bisa buka-buka dari sini tuh. Ini kita set, ini buat ngatur kayak semacam kayak buat CD sini. Keren ya, keren banget. Dan di atasnya ada tempat penyimpanan. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi nih. Nah, ada dam digital yang terlihat sangat mewah. Ini buat ngidupin AC belakang. Di sini buat lampu hazard. Di bawahnya ada soket lighter atau power outlet. Tempat penyimpanan. Transmisinya dia 5 percepatan dengan Triptonic. Dia di sini ada lapisan piano, nggak black sih, apa tuh black dop gitu, tapi jadi bagus, jadi mewah. Di bawahnya lagi dia terdapat handbrake yang modelnya ini sangat unik. Jadi kita pencet, kalau kita turun kita pencet tarik di gini, ya udah kita udah turun, tapi kalau kita tarik itu enak banget. Dan bentuknya beda dari yang lain. Di bawah ada cup holder, berantakan. Di sini ada tempat penyimpanan nih dalamnya nih. Selain di tempatnya sini ada buat naruh barang yang terbuka. Di sini dia ada apa tuh glove box yang nggak soft opening tapi lumayan luas, dalam bagus. Dan di sini ada wood panelnya nih yang memanjang dari pintu sampai sini sampai di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri juga terdapat airbag. Seat belt dia juga sudah head adjuster, headrestnya sudah adjustable, joknya sudah menggunakan kulit ya. Pada zaman ini udah sangat mewah loh. Walaupun memang di tengah-tengahnya dikasih kayak blue gini, jadi ya agak sedikit kotor ya. Hand grip dia sudah model retract. Sun visor sebelah kiri dia ada kaca dan ada lampunya. Spion tengah sudah ada night view. Di sini dia ada lampu baca nih, bisa dinyalain terpisah ya. Bisa sebelah kanan doang, sebelah kiri doang. Ini hanya hiasan, di sini buat nyala semua. Kalau buat pintu. Dan di sini ada tempat kacamata. Untuk sun visor sebelah kanan dia ada kacanya juga dan ada lampunya juga. Dan kalau untuk sebelah kanan dia ada
pemberitahuan airbag gitu ya. Jadi ya kalau airbag itu memang kalau berfungsi kalau lagi saat ya insiden gitu, kita harus pakai sabuk pengaman. Nah, untuk bangkunya ini dia sudah head adjuster ya, keren banget, udah head adjuster dan selain recline dan sliding dan head adjuster udah modern loh, jadi enak di genggamnya. Oke, habis ini kita langsung yuk pindah ke baris kedua saja. Kita bahas di area belakang. Karena di sebelah kanan kita tadi agak susah masuknya, kita masuk dari sebelah kiri aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Chevrolet Captiva di baris kedua. Apa sih keistimewaannya nih ada di interior baris kedua ini? Nah, untuk di sini dia itu akomodasi cukup lumayan banyak. Selain ada side pocket di kanan kiri. Nah, di sini dia ini ada tempat penyimpanan nih, ada 2 kotak. Kalau yang atas nih kayak tempat penyimpanan biasa. Kalau yang di bawahnya ada cup holder. Nah, di belakang kalian kalau ini nggak perlu rebutan sama yang di depan untuk mau cas. Dia di sini juga ada power outletnya juga. Tadi di baris ketiga juga ada loh. Nah, untuk bangkunya sendiri dia pelipatannya untuk di baris kedua ini dia 40-60. Jadi kalian bisa ngelipat 40-60 dan di tengah-tengahnya sudah ada headrestnya juga. Jadi headrestnya 3 titik. Tapi karena lagi zaman sekarang pandemi ya, Covid, ya duduk harus berdua doang dan dipisah jaraknya dengan ini armrest. Dan di sini ada tempat menyimpannya lagi nih armrest ini. Jadi buat nyimpan rahasia. Kalau dari customer nggak rahasia lagi ya. Dan di situ ada lampu bacanya, dan di situ ada hand grip model retract. Di sini ada power window, tapi sayangnya di pintu hanya ada cup holder doang selain speaker. Dan dia ini apa ya? Bahan kulitnya masih ada sampai sini. Di sini juga bahan stop touch juga, walaupun sisanya masih plastik. Seat belt tapi dia masih model fix ya, tapi rapi, keren. Apa ya? Mau dibahas lagi? Oke, kita coba duduk baris ketiga. Kayak sempit deh. Nah, keunikan dari mobil ini adalah pada zamannya itu mobil ini sudah menggunakan one touch tumble kalau kita mau ke baris kedua. Tapi kalau kita tarik yang atasnya doang, dia hanya seperti ini doang. Tuh, dia tidak one touch tumble. Jadi hanya buat ngeratain dari bangku belakang ya, kalau kalian ingin mempunyai bagasi yang lebih luas. Kalau naik cuma berdua doang sih. Tapi kalau kalian ingin langsung ke baris ketiga, kita tekan tombol yang di sini nih. Kelihatan nggak? Tombol yang itu, dan ini dia otomatis langsung jadi atas tombol. Nah, jadi kita juga mudah masuk ke dalamnya. Coba nih. Ya, tapi dengan tinggi saya yang 180 cm ini sedikit merepotkan sih. Nah, kita sudah berada di baris ketiganya nih. Jujur ya, agak sedikit sempit. Dengan tinggi saya 180 nih, masih udah agak mentok. Dan bangkunya ini memang dia agak sedikit cingkrang gini, jadi saya berdiri agak begini. Ini jujur, kalau untuk baris ketiga nih emang buat lebih anak kecil sih, lebih ke anak kecil dan lebih, kalau nggak buat orang dewasa kurang proper. Tapi dia di sini akomodasinya, jadi sebelah sini ada tempat penyimpanan. Maupun di sini nggak ada apa-apa di atasnya nih, tapi enak nih buat jadi armrest nih kalau duduk belakang. Dan untuk di sebelah kiri dia ada kisi AC-nya loh, yang kita bisa hidupkan tadi dari depan nih. Ini kan mati nih karena nggak dihidupin dari depan. Dan ada cup holder di sebelah kiri. Di belakang juga ada lampu baca nih, atau lampu bagasi, jadi dia harus nyambung ke bagasi ya. Oke, habis ini kita keluar saja yuk. Nah, untuk tampilan bagasinya tadi nggak begitu luas ya. Sekarang ini yang lebih luas lagi. Dia bisa memuat banyak barang ya. Apalagi kalau bangku baris keduanya juga di baris dilipat, dia juga 40-60 itu lebih luas lagi. Dan di sini akomodasinya selain yang tadi di sini yang udah saya sebutkan, dia di sini ada tempat penyimpanan. Karena dia ban serep tadi di bawah ya. Jadi cukup lumayan lega sih. Kita simpan dulu ininya. Nah,
Oke, kita tutup aja lagi yuk. Nah, untuk mobil ini sendiri harganya itu emang udah berkisar di sekitar harga 100 juta ya kalau dilihat di pasar-pasar mobil online itu ya. Kalau menurut saya dengan harga segitu nih cukup menarik nih dengan mobil SUV nih kalau kalian ingin gengsinya tinggi gitu ya. Ini dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan mobil yang cukup mewah, irit lagi karena kalau diesel tuh pasti irit. Tapi memang kalau tadi saya dengar mesinnya itu kurang enak ya mesin diesel ya. Ini hanya pendapat saya aja. Kalau pendapat kalian gimana boleh berkomentar di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk review saya hari ini mengenai Chevrolet Captiva Prime tahun 2010. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review atau mengulas mobil ini atau mobil lainnya, karena saya sebagai manusia masih banyak kesalahan dan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga video ini ke seluruh media manapun ya, media sosial manapun, karena biar dunia otomotif itu adalah dunia yang positif. Oke. Itu aja hari ini videonya. Terima kasih telah menonton.